uji C-square. C-square. Nah, ini dia. Baik. Oke. Nah, teman-teman, untuk yang statistika inferensia ini mungkin saya akan mengulas sebentar ya. Setelah uji C-square nanti korelasi, regresi dan sebagainya. Nanti sebenarnya kalian itu di statistika probabilitas ini dapat praktikum nggak sih? Ada praktikumnya nggak? Ada, Bu. Ada. Kalian ini pakai apa? Pakai apa toolsnya? Pakai aplikasi apa? Error Commander, Bu, nggak salah. Oh gitu. Nggak pakai Python kalian? Nggak, Bu. Nggak. Oke. Jadi gini ya. Nanti kalau misalnya kalian belajar Python nggak semester ini? Atau nanti? Atau sebelumnya? Nanti coba-coba pakai Python ya. Nanti coba-coba pakai Python. Nah, kalian sudah atau gini deh. Kalau misalnya pakai apa namanya tadi? Star Pro. Nah, bisa juga sih sebenarnya ya. Bisa juga pakai SPSS. Bisa juga pakai Excel yang di-extend. Nah, tapi ini dulu kayak di-plugin dulu ya. Jadi nanti kalau kita ngeklik data di Excel kita, nah nanti ada data analysis. Nah, itu sama aja. Jadi mungkin kalau misalnya kalian tertarik untuk menggunakan tools statistik, maka itu bisa. Nah, masalahnya gini teman-teman. Kalau kalian tertarik pada machine learning, mainannya statistik gitu. Isinya hanya matematika dan statistik. Nah, coba nanti perhatikan benar. Jadi jangan dikira ini nggak akan berlanjut pada keilmuan kita yang lebih dalam ya gitu. Jadi kalau misalnya sebaran kurikulum kalian itu salah satu yang dipelajari adalah machine learning atau artificial intelligence secara keseluruhan. Ada nggak mata kuliah AI? Nah, salah satu layer gitu ya dari AI itu adalah machine learning. Machine learning itu isinya adalah matematika dan statistik. Gitu ya. Jadi kalau kalian bisa menggunakan itu, bisa juga mengembangkan nantinya gitu kalau memang tertarik untuk mengembangkan machine learning gitu ya. Nah, salah satu yang akan diperkenalkan toolsnya dalam statistika ini adalah C-square gitu ya. Nah, C-square ini statistik ujinya adalah pakai X kuadrat. Nah, sebenarnya C-square atau chi atau chai terserah dah ya, atau uji uji fit test atau uji kebebasan itu diperkenalkan dengan cara ini, tools ini atau alat ini. Jadi banyak nanti alat-alat yang akan diperkenalkan pada kalian. Nah, uji chai ini biasanya untuk melihat apakah data yang sekarang kita punya itu sesuai dengan harapan, gitu ya, sesuai dengan harapan. Apakah contohnya gini, kalau kalian itu nanti lulus punya cita-cita punya gaji 10 juta, gaji pertama, gitu ya, maka kalau kalian itu dapat gaji kemudian dapatnya 9 juta atau 11 juta, itu nanti yang bisa memberi kesimpulan apakah sudah sesuai dengan cita-cita Anda
atau tidak adalah G ini, gitu ya. Jadi misalnya kan nggak mungkin orang cita-citanya 10 juta dapatnya 10 juta persis gitu. Bisa kurang, bisa lebih. Itu. Kalau angka pasti beda. 10 juta 1 rupiah aja beda gitu ya. Tapi di statistika itu yang diselidiki adalah bukan cuma perbedaan, tapi apakah perbedaan itu signifikan atau tidak. Nah, ini bisa dijawab dengan G gitu. Atau misalnya orang arsitek bilang, oh kita harus renovasi rumah itu minimal 10 tahun ke depan sudah harus direnovasi. Itu asumsi gitu ya. Nah, sekarang dilihat 10 tahun kemudian. Karena apa? Karena sudah ada keretakan misalnya. Nah, 10 tahun kemudian dilihat ada keretakan enggak. Nah, itu pakai pengukuran. Dan nanti dilihat apakah ukurannya ini memang sesuai dengan perkiraan atau meleset gitu ya. Itu kita bisa dengan G-square ya. Jadi G-square ini masih dalam kelompok pengujian hipotesis teman-teman ya. Jadi nanti ANOVA, kemudian G itu masih dalam kelompok pengujian hipotesis. Baik, nah ini saya akan presentasikan. Sudah bisa dilihat semuanya? Sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, G-square adalah salah satu jenis uji komparasi ya, non parametrik. Jadi tidak parametrik ini yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Jadi memang datanya tentu saja data numerik. Nah, uji G kuadrat adalah pengujian hipotesis. Jadi masih dalam kelompok pengujian hipotesis ya teman-teman ya, mengenai perbandingan antara frekuensi observasi, yaitu yang benar-benar terjadi atau aktual dari data yang sesungguhnya ada dengan frekuensi harapan atau ekspektasi. Nah, contohnya misalnya kalau skala makro ya, misalnya saya pengen pertumbuhan ekonominya sekian, tingkat pengangguran sekian, menurun, kemudian tingkat perekonomian naik. Nah, itu kan cita-cita. Dilihat dari misalnya contohnya aja dilihat dari pertumbuhan suku bunga misalnya atau tren penurunan pengangguran di tiap tahun. Nah, sekarang kalau dilihat misalnya kita melihat kinerjanya presiden misalnya ya, kinerjanya presiden selama periode beliau menjabat misalnya, apakah hasilnya sesuai dengan harapan atau tidak, itu gampang. Jadi dilihat aja janji politiknya ya enggak, janji politiknya dulu berapa nih maunya pertumbuhan tingkat ekonomi kan sekian persen. Coba dilihat apakah data sesungguhnya saat ini adalah sesuai dengan ekspektasinya atau tidak. Ini contohnya ya, saya tidak terkait dengan saya non politis ya, atau enggak mendukung siapapun atau tidak menolak siapapun, tidak politis gitu ya. Nah, nilai X kuadrat adalah nilai kuadrat, maka dari itu namanya juga kuadrat. Kalian tahu kalau kuadrat itu tidak ada negatif ya. Jadi nilai X kuadrat adalah selalu positif. Nah, bentuk distribusi X kuadrat itu tergantung dari derajat bebas atau degree of freedom-nya. Nah, contohnya, jadi untuk melihat distribusi X ini, kalian harus punya dua kunci, yaitu nilai X kuadrat, yaitu derajat bebasnya dan berapa nilai alfanya atau nilai signifikansinya atau nilai taraf nyatanya, gitu ya. Kalau kalian disuruh coba uji dengan taraf nyata 5%, maka alfanya adalah 5/100 atau 0,05 gitu ya, atau dengan 1%,
maka menjadi 0,01 alfanya. Nah, DB seperti kemarin seperti T dicari dengan rumus N-1. Jadi hampir sama dengan T ya, teman-teman ya. Nah, untuk C nanti coba Ibu nanti share ya. Tabelnya, atau kalian bisa mencari sendiri nih sekarang tabel distribusi C. Nah, saya ingatkan kembali mungkin karena kita udah lama liburan ya. Jadi di uji hipotesis umumnya adalah kita akan membandingkan antara nilai hitung dan nilai tabel. Jadi nanti ada dua ya di sini teman-teman, ada nilai C dari hitung dan kita akan membandingkan dengan nilai X kuadrat atau nilai C dari tabel. Nah, nanti dari sini sama seperti uji hipotesis, hitungan kita akan masuk kemana nih? Masuk di daerah H0 ditolak atau masuk pada nilai H0 diterima gitu ya, sama ya, mungkin kalian yang sudah agak lupa bisa ingatkan lagi seperti itu. Nah, rumus umumnya adalah X kuadrat sama dengan jumlah O min E dikuadratkan per E, di mana O ini adalah nilai observasi atau nilai yang sesungguhnya, nilai yang kita ambil dari pengamatan. Sedangkan E dari ekspektasi atau nilai harapan atau nilai teori, gitu ya. Nah, rumus umumnya seperti ini, mudah banget. Karena nanti kalau misalnya rumusnya distribusi normal misalnya, itu ribet ya. Nah, ini kalian masih gampang. Jadi nilainya adalah O min E kuadrat per E. Nah, derajat bebas sama dengan K-1 atau N-1. Monggo silakan sama aja. Nah, uji X kuadrat itu berfungsi sebagai apa sih? Yang pertama adalah uji kebaikan sesuai atau uji kecocokan atau goodness of fit. Cocok enggak cita-cita kita dengan kenyataan, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah uji kebebasan. Bebas apa yang bebas? Yang bebas antara dua variabel. Contohnya IPK dengan lama belajar atau IPK dengan lamanya main game. Misalnya, itu namanya kebebasan. Yang namanya bebas pasti ada dua hal. Apakah dua hal ini saling bebas atau dua variabel tersebut saling bebas atau tidak saling bebas. Saling bebas itu apa? Ya nggak ngaruh. Contohnya, apakah IPK dipengaruhi oleh siapa presidennya? Enggak. Bohong itu kalau IPK-nya turun ya Bu, gara-gara presidennya ganti misalnya. Saya yakin itu mengada-ada, ya enggak? Nah, tapi kalau misalnya uang saku dengan IPK, ya mungkin aja ada, ya enggak? Setuju ya enggak teman-teman? Bu, kalau uang sakunya dikit saya nggak bisa jajan. Kalau nggak bisa jajan saya lapar. Kalau lapar nggak bisa mikir. Ya. Mungkin seperti itu ya nantinya. Oke, next adalah uji beberapa proporsi. Uji beberapa proporsi itu adalah menguji apakah proporsi di suatu hal sama dengan proporsi lain hal. Contohnya, apakah proporsi banyaknya mahasiswa informatika sama dengan proporsi mahasiswi di Fakultas Kebidanan misalnya. Saya yakin beda ya. Misalnya seperti itu. Jadi membandingkan beberapa proporsi, sama-sama proporsi mahasiswi ya. Tapi saya yakin di informatika berbeda lah pasti dengan di Fakultas Kebidanan gitu ya, karena saya yakin kalau di kebidanan nggak ada mahasiswanya, jadi pasti proporsinya adalah 100%. Nah, kita akan ke uji kecocokan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, kembali ke uji hipotesis, apa yang harus kita kerjakan di awal adalah penetapan H0 dan H1.
gitu ya teman-teman. H0-nya apa? Frekuensi setiap kategori memenuhi nilai perbandingan terus, memenuhi suatu nilai perbandingan. Sedangkan yang H1-nya ada kategori yang tidak memenuhi nilai perbandingan tersebut. Artinya apa nih teman-teman? Jadi kalau H0 itu harus dipastikan semua itu sesuai. Semua aspek itu sesuai. Kalau H1, ini kalau kalian belajar belajar tentang logmat, ya enggak semua kategori enggak cocok baru dikatakan tidak memenuhi, enggak. Satu kategori aja enggak cocok, itu akan disebut tidak memenuhi. Paham ya? Paham enggak teman-teman? H0 itu dipastikan semua kategori memenuhi. Artinya semua cita-citamu itu sesuai dengan kenyataan. Gitu ya. Bu, saya itu kalau mau lulus ya, udah IPK-nya bagus, diterima kerja dalam waktu maksimal 3 bulan, kemudian dapat pekerjaan yang gajinya di atas 10 juta, kemudian dapat pacar cantik, kemudian dapat bakal mertua kaya. Itu kan berarti 5 kategori ya. Benar nggak teman-teman? Nah, kalau H0, semua kategori ini harus sesuai. Harus memenuhi cita-citamu. Bu, gimana? Saya itu memenuhi semua. Saya punya IPK bagus, di perusahaan yang bagus dengan gaji lebih dari 10 juta, tapi pacar saya itu nggak kaya, Bu, bukan dari keluarga kaya. Nah, dia masuk H1 gitu. Cuman satu aja gitu ya. Tidak memenuhi apa yang kita cita-citakan atau tidak memenuhi perbandingan atau tidak memenuhi nilai, maka kita sudah bisa menolak H0 itu ya ininya. Nah, contoh pelemparan dadu sebanyak 120 kali menghasilkan data sebagai berikut. Secara teoritis, kalau kita melempar dadu sebanyak 120 kali, berapa sih munculnya satu sisi? Kalau kita melempar dadu 1 kali, berapa probabilitas munculnya angka 1? Ayo, siapa yang bisa jawab? 1/6, Bu. Pinter. Jadi 1/6, pinter, masih ada yang ingat. Berarti kalau 120, 1/6 dikali 120. Gitu ya teman-teman ya. Berarti masing-masing harusnya 20 kali rata. Gitu ya. 20 kali ini meleset ya, dia turun ke bawah nih. Nah, coba dilihat ya. Saya punya sel ini, ada sel kecil di sini. Nah, sel ini, tabel ini biasanya dinamakan tabel kontingensi ya, teman-teman ya. Nah, tabel kontingensi itu selalu ada jendela kecil di sini. Nah, jendela kecil di sini adalah frekuensi ekspektasi. Jadi di sini adalah frekuensi ekspektasi atau harapan. Misalnya ya, harapannya idealnya 1/6 dari 120, itu masing-masing angka akan muncul 20 kali dalam pelemparan 120 kali dadu gitu ya. Itu idealnya. Lah apa daya, pasti nggak mungkin dong 20 kali rata semua. Nah, yang di bawah ini adalah frekuensi observasi. Observasi adalah frekuensi di mana kalian itu dapat yang sesungguhnya nih. Sesungguhnya adalah 20, 22, 17, 18, 19, 24. Nah, kalau dari angka pasti beda dong, ya nggak? Angkanya pasti beda. Tetapi yang akan menjawab adalah uji Chai ini tadi. Apakah nilai-nilai di sini, observasi di sini itu masih sesuai dengan harapan atau tidak? Jadi paham ya, itu adalah uji kecocokan dari Chai ini. Nah, kita akan masuk ke solusinya. H0 selalu dinyatakan dalam suatu persamaan. Jadi semua sisi akan muncul 20 kali.
Nah, H1 ada sisi yang tidak muncul, yang muncul tidak sama dengan 20 kali. Nah, statistik ujinya kita pakai X kuadrat, nilai alfanya kita disuruh menguji dengan tingkat signifikan 5%. Maka di sini nilai alfanya 0,05. N-nya ada berapa? Ada 6. Kenapa? Karena dadu itu matanya ada 6. Maka DB-nya ada 5. Nah, nilai tabelnya Anda coba buka, namanya tabel X kuadrat. Saya coba kirim ya. Tabel C. Boleh C, boleh Kai, terserah ya. Bentar ya, soalnya banyak yang ternyata saya buka macam-macam ini. Tabel C. HP saya agak lemot, mungkin karena banyak yang dibuka. Sebentar. Sudah ada yang ketemu belum ya tabel C? Nah, ini ada tabel C. Sebentar, saya lihatnya dulu. Nah, ini sebentar. Ini akan saya kirimkan ke kalian ya. Saya sudah kirim ke Farsyad dan bisa dibuka ya? Bisa dibuka semuanya? Nah, coba dilihat di situ ada table. Oke, table. Bisa dibuka nggak, Farsyad? Sebentar, Bu. Kenapa ini ya? Kok saya nggak langsung bisa buka ya? Di saya juga nggak bisa, Bu. Notifikasi pengalihan katanya. Makanya, kenapa ya? Kok ada itunya segala? Sebentar. Pada notifikasi pengalihan saya baru tahu tuh kayak gitu ya. Oh, sorry. Coba deh. Ini aja. Nah, itu Farsyad kalau itu bisa nggak langsung buka? Nah. Sebentar ya, Bu.
Bisa? Bisa Bu, langsung diarahin ke image table C. Ya, oke. Berarti ini Ibu akan share ke Diajeng. Nah, coba sekarang kalian lihat ya. Kita tadi kan nilai tabelnya adalah DB-nya 5, alfanya 0,05. Coba dilihat apakah hasilnya 11,0705. Coba kita lihat. Nah, oh ini ya. Yang coba di FIP UM, coba FIP UM tuh. Atau apa aja sih boleh. Tabel alfa itu boleh. Antara gini-gini, DB-nya atau DF sama ya, 5 dengan 0,05. Nah, 11,07 ya, ketemu ya. Ketemu nggak teman-teman? Benar, Bu. Halo. Ya, berarti bisa ya baca tabelnya. Kalian simpenlah tabel yang enak untuk dibaca, oke? Nah, kita punya, jadi ingat ya kemarin artinya dari 0, kan kita ini karena positif, berarti nggak ada nilai negatifnya. Itu ya, nggak ada nilai kirinya, semua di kanan. Berarti wilayah kritisnya juga lebih dari, karena nggak ada kiri. Nggak ada kurang dari min, nggak ada. Semuanya lebih dari plus, jauh lebih simpel sebenarnya ini. Artinya, kita akan menolak H0 apabila X kuadrat hitung kita lebih dari 11,00705. Ya. Nah, sekarang kita mulai menghitung nih dengan nilai, kita mencari nilai X hitung kita. Nah, tadi rumusnya kita kembali lagi O min E kuadrat dijumlahkan kemudian dibagi E. Nah, ini tadi ya. O-nya sekian, E-nya sekian. Kemudian langsung aja satu kali proses, satu kali di Excel boleh, di kalkulator boleh. O min E dikuadratkan dibagi E. O min E dikuadratkan dibagi E. Nah, kalau sudah dijumlah, di sini keluarlah angka 1,7. Nah, tadi tabel kita adalah 11, sekian. Sementara di sini X kuadrat hitung adalah 1,7. Jadi kesimpulannya gimana? Kita masuk ke daerah penolakan atau daerah penerimaan H0. Oh, ternyata kalau kurang dari 11, maka kita ada di daerah penerimaan H0. Jadi kita menerima H0, yaitu dadu cukup setimbang. Sehingga walaupun nilai-nilai di sini kelihatannya meleset dari nilai ekspektasi, tapi ternyata dia masih memenuhi skala harapan gitu. Meleset sih, tapi nggak jauh. Meleset tapi tidak signifikan untuk dikatakan berbeda dari ekspektasi kita. Oke, begitu kira-kira. Oke, teman-teman, sampai sini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Sudah cukup memahami? Udah ya? Gimana teman-teman? Sudah? Oke, kalau sudah paham semua, karena nggak ada yang jawab, berarti paham semua, saya lanjutkan lagi. Nah, berikutnya adalah uji kebebasan dan uji proporsi. Sebenarnya cara mencarinya tuh sama aja ya teman-teman, di mana uji kebebasan dua variabel memiliki prinsip pengerjaan yang sama dengan beberapa proporsi. Yang berbeda hanya di hipotesisnya saja. Jadi kalau untuk uji kebebasan, H0-nya variabelnya saling bebas. Nah, variabel-variabelnya boleh Anda sebutkan, misalnya IPK dengan presiden terpilih, nah, misalnya ya. Nah, H1-nya variabel tidak saling bebas. Tidak saling bebas itu artinya apa? Ya, mempengaruhi, artinya
mungkin presiden terpilih akan berpengaruh pada IPK Anda. Ini contohnya ya. Nah, kalau proporsi, setiap proporsi nilainya sama, yang H1 ada proporsi yang nilainya tidak sama. Nah, untuk uji proporsi dan uji kebebasan ini, kita akan membuat tabel kontingensi karena kita nggak akan tahu sebenarnya data ekspektasinya. Jadi kita hanya punya data realnya saja, gitu ya. Nah, untuk mencari data ekspektasi, maka kita akan membuat tabel kontingensi di mana setiap sel dari tabel akan memuat rumus, yaitu frekuensi harapan total kolom dikali total baris dibagi total observasi dari data yang sudah ada atau data observasinya. Jadi paham ya teman-teman ya, kalau tadi yang goodness of it itu memang sudah ada ukurannya, sudah ada contohnya gini, oh kalau kita mau bikin es krim harus sekian, nanti jadinya es krim yang enak, tapi pada waktu mesin itu ditaruh ke kita atau mesin kopi misalnya, oh ternyata yang enak itu kalau orang Indonesia es krimnya sekian. Nah, berarti kita akan melihat apakah kinerja mesin tersebut sesuai dengan selera orang Indonesia atau tidak, gitu ya. Tapi sudah ada dari pabrikannya, sudah ada, atau dari perhitungan statistikalnya, dari perhitungan probabilitasnya sudah ada. Tapi untuk tabel kontingensi ini kita nggak punya data awal, teman-teman, nggak punya data dari dari mesinnya atau dari probabilitasnya nggak punya, benar-benar nggak punya data ekspektasi. Yang ada hanya data real atau data observasi. Nah, kalau kita hanya punya data seperti itu, maka kita bisa membuat ininya sendiri. Jadi dicari ininya data ekspektasinya itu harus dicari terlebih dahulu, gitu ya. Gimana caranya? Pertama jadi gini. Ini data awal itu cuma ini. Kita punya yang sebelah kiri adalah jumlah jam per minggu, kemudian di sini adalah jenis kelamin. Nah, karena kita bukan orang Thailand, maka gender kita ada 2, ya, cuman pria dan wanita saja. Sedangkan jam kerja kita bagi menjadi 3, kurang dari 25 jam, 25 sampai 50, lebih dari 50 jam. Nah, ini adalah data real, teman-teman. 2, 3, 7, 6, 5, 7 adalah data real. Kalau sudah punya data seperti ini, maka kita tinggal menambahkan di sini 1 kolom dan 1 kolom dan 1 baris lagi, di mana di kolom ini akan kita cari total baris, sedangkan di sini kan kita cari total kolom, gitu ya, dan total observasinya harus sama. Nah, kemudian untuk data data ekspektasi ini kita akan mencari sendiri. Caranya bagaimana? Di kolom di sel ini misalnya, sel ini Anda mengapresiasi berapa? Ini apa? Kolom 1 baris 1 gitu ya, teman-teman ya. Baris 1 kolom 1. Kalau ini baris 1 kolom 2 gitu ya. Nah, untuk mencari ini adalah total baris kesekian dikali total ini, baris ke sini dibagi total observasi. Jadi 2,33 ini hasil dari 5 dikali 14 dibagi 30. Gitu ya, hasilnya 2,33. Kalau ini hasilnya dari mana? Dari 16 kali 12 dibagi 30. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang belum ngerti? Sudah paham semua ya? Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah adakah kaitan antara gender dengan jam kerja gitu. Artinya apakah pria dan wanita ini berbeda jam kerjanya? Ya, Anda disuruh menguji dengan
taraf uji 5%. Nah, kita tentukan dulu ukuran kontingensinya adalah 3 kali 2. Maka DB-nya kita masing-masing kurangkan 1 dan dikali. Jadi 3 kali 1 dikali 2 min 1. 3 min 1 dikali 2 min 1. Maka DB-nya adalah 2 dengan alfa 0,05. Siapa yang bisa jawab berapa itu ya angkanya? Coba dilihat tabelnya. DB 2 dengan taraf uji 0,05. Berapa tuh? Ada yang bisa jawab? Berapa ya? Halo? Ya pada tidur nih. Tadi berapa, Bu? DB-nya 2, taraf ujinya 5%. Berapa ayo? 5,99, Bu. Iya, pinter. 5,991 pinter. Ya, nah kalau sudah demikian, nah ini ya, 5,991, maka kita akan menghitung kalau sudah dapat ini ya. Nah ini tadi perhitungannya tadi teman-teman ya, untuk selnya tadi bisa dilihat di sini. Nah, loh kok langsung? Nah ini dia. Kalau sudah, gimana sih? Nah kalau sudah, Anda tinggal memasukkan nilai ekspektasi tadi di sini, kemudian hitung seperti tadi, di total. Ternyata hasilnya 0,4755. Artinya apa? Masih belum lebih dari 5,9. Artinya kita masih menerima H0, di mana dikatakan di sini kesimpulannya adalah gender dan jam kerja saling bebas. Jadi tidak ada saling mempengaruhi antara jenis kelamin itu mempengaruhi jam kerja. Kalau dia triilnya iya sih gitu ya. Tidak berarti yang bapak-bapak itu jam kerjanya lebih panjang dari kita ibu-ibu. Triilnya memang begitu. Saya kalau dikritik suami saya katanya kemaruk. Saya ngelesnya, loh berarti saya laku. Itu enggak enak nolaknya. Gitu ya teman-teman ya. Kemaruk nyari duitnya gitu ya. Jam kerja saya jauh lebih panjang dari bapak-bapak gitu ya. Oke, nyampe sini ada yang mau ditanyakan? Sudah dimengerti apa belum? Lebih simpel ya ini daripada uji hipotesis yang kemarin. Udah nggak ada pilihan lagi kalau ini mah. Cuman X kuadrat aja pilihannya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi di sini bahannya sudah saya sharing ya. Di minggu 12, coba dilihat di minggu 12. Farsyad sama Diajeng udah dikirim ke temannya semua kan ya? Sudah Ibu. Ya, coba dilihat di minggu ke-12 ya teman-teman. Oke. Nah, panggilan berakhir dalam 8 menit. Baik, teman-teman, karena tidak ada yang nanya lagi, boleh nggak saya akhiri sampai di sini? Teman-teman udah paham ya? Nah, kalau nggak paham nanti, kalau ada yang masih bingung, minggu besok insya Allah kita ketemu.